Oke, untuk selanjutnya akan saya bahas tentang tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis Oke, tekanan hidrostatis itu ini ya, biar mudah pengertiannya. Hidro ini apa? Hidro ini adalah air. Ya, statis tadi berarti dia cenderung yang diam. Nah, tekanan hidrostatis berarti tekanan pada fluida statis yang diam atau diakibatkan oleh adanya gravitasi bumi. Gitu ya. Tekanan hidrostatis itu kalau di dalam fisika kita simbolkan sebagai pH. Jadi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh rho atau massa jenis, kemudian gravitasi bumi atau G, dan kedalaman atau H. Jadi tekanan hidrostatis itu diingat-ingat lagi dipengaruhi oleh rho adalah massa jenis ya, massa jenis, G-nya adalah gravitasi bumi. Kemudian ingat H ini adalah kedalaman. Ya, kedalaman. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pH itu adalah massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Sebagai contoh, seperti soal yang nomor 9. Nah, oke, ini saya punya sebuah drum, sebuah kolam. Jadi ibaratkan kolam ini misal diameternya 3 meter. Nah, ada kolam dalamnya 3 meter. Kemudian di sini ada sebuah ikan. Nah, ikan ini berada di tengah-tengah. Nah, ikan ini jaraknya dari dasar, ini dasar ya, dasar kolam. Dari dasar kolam itu ternyata 120 cm. Oke. Kalau ditanyakan berapa besar tekanan hidrostatisnya ketika massa jenis dari air, massa jenis air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, oke. Ditanyakan berapa tekanan hidrostatisnya. Oke, ini tanda tanya. Aduh, pusing banget. Pusing di sini. Oh, gimana ya? Nah, oke. Yang perlu kita perhatikan dulu tadi diingat tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan kedalaman, gitu ya. Nah, dari soal ini kita sudah tahu yang namanya massa jenis air. Kemudian gravitasi bumi adalah ketetapan, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Nah, dari gambar ini kalian harus bisa membedakan yang mana namanya kedalaman, yang mana namanya ketinggian. Oke. Yang namanya kedalaman, jadi yang namanya kedalaman itu diukur dari atas sampai ke titik itu. Gitu ya. Kalau ketinggian dia diukur dari dasar sampai ke titik tersebut. Berarti dari gambar ini bisa ketahui bahwa kedalamannya hanya itu adalah 3 meter dikurangin 120 cm atau 3 dikurangin 1,2 berarti 1,8 meter. Ini kedalaman. Yang 1,2 ini namanya ketinggian karena kita mengukurnya dari bawah ya. Ingat sekali lagi, kedalaman diukur dari atas sampai ke titik tersebut, itu namanya kedalaman ya. Untuk selanjutnya kita bisa menghitung di sini. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya tadi apa? Ini ya, rho air 1000. Kemudian ingat gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga kita bisa ngerjain nih. Tekanan hidrostatis sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Nah, rho-nya karena dia tadi di air berapa dalam soal? 1000. Kita masukin. Dikalikan gravitasinya 10 dikalikan kedalamannya berapa kedalaman? Oke, 1,8. Sehingga nah ini tekanan hidrostatis satuannya adalah Pascal. Gitu ya. Jadi yang harus diingat itu tentang perbedaan kedalaman sama ketinggian gitu ya. Ini untuk tekanan hidrostatis. Jadi udah tahu ya yang mempengaruhi besarnya apa aja. Terus
Oke, untuk selanjutnya permasalahannya adalah ini. Untuk yang ini tadi, faktor kedalaman di dalam soal nomor 9 itu disebutkan kenapa kalau kita berenang atau seorang penyelam itu semakin dalam, maka telinganya akan semakin sakit atau semakin berdengung. Nah, ini karena apa? Karena ini tadi. Karena tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Berarti semakin dalam orang tersebut menyelam atau semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatis, tekanan air yang diberikan ke telinga kita akan semakin besar. Itu ya, sebabnya karena faktor kedalaman. Jadi semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Oke. Poin selanjutnya dari ini, mungkin kalian akan bertanya-tanya tentang massa jenis. Apa itu massa jenis? Wow, apa sih? Nah, oke. Di sini saya akan jelaskan, coba jelaskan tentang massa jenis. Oke ya. Kasih love. Nah, oke. Tentang massa jenis. Apa massa jenis? Massa jenis itu simbolnya adalah rho. Rho itu sama dengan M per V. Atau massa per volume. Jadi massa jenis itu adalah massa per volume gitu ya, satuannya dalam kilogram per meter kubik. Oke, secara otomatis massa jenis setiap benda atau massa jenis setiap cairan atau setiap zat cair itu mesti punya massa jenis yang berbeda-beda. Karena apa? Karena massanya per volumenya. Jadi otomatis massa jenisnya juga akan berbeda-beda. Nanti silakan kalian cari tabel massa jenis untuk berbagai macam fluida. Kalau sudah boleh di screenshot dikirimkan ke Google Classroom, tulis nama dan kelas. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama ini untuk pembahasan tugas kalian. Jadi jangan lupa nanti untuk dipahamin. Kalau belum paham bisa langsung menghubungi saya atau langsung bisa komen di bawah ini ya tentang artikel pertama dan artikel kedua. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ini ya, tentang hukum Pascal. Jadi tolong untuk dipelajari lagi, nanti kita akan bahas berbagai macam permasalahan tentang hukum Pascal gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari tugas yang pertama. Terima kasih, sehat selalu, tetap belajar di rumah, stay at home, dan kita bersama untuk melawan corona.